Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengucap syukur kita ada di tempat ini, di gereja ini, semuanya karena kemurahannya Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan buat setiap kita. Amin. Satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kau sungguh baik, Engkau sangat baik Bapa. Kau kumpulkan kami kembali Tuhan di tempat ini Bapa, di gereja ini. Bukan karena setiap hari Minggu kami ada di tempat ini Tuhan, tapi semuanya karena Engkau baik buat setiap kami. Terima kasih Bapa memberkati ibadah pada siang hari ini. Dari awal pertengahan pada akhirnya Engkau hadir di tempat ini. Melawat mengurapi setiap kami Bapa. Urapan-Mu yang dahsyat yang luar biasa mengalir di tempat ini. Mengalir memenuhi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kami siap Bapa membuka hati kami. Bawa hati kami yang terbaik untuk memuji menyembah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Siapkan hati yang terbaik bagi Tuhan, kita menyembah Dia. Terima kasih Engkau baik. Kau sangat baik. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, haleluya. Oh, Yesus, kami sembah, kami sembah. Glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Amin. Dialah sumber pengharapan kita, dialah sumber kekuatan kita. Kembali katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan,
satu-satunya pengharapan. Lagi katakan sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Yesus kita dahsyat, amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Walau dunia berubah, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Katakan Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sampai detik ini ku melihat, amin, penyertaan-Mu sempurna. Yes, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Lebih lagi katakan sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, sampai selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan, amin. Satu-satunya pengharapan. Oh, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selama, katakan Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Lagi katakan sampai detik ini ku melihat. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus yang dahsyat. Oh, Kau kekuatan kami, Kau pengharapan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, mari kita sembah Dia, naikkan pujian-Mu, naikkan mazmur-Mu. Katakan terima kasih Tuhan, katakan terima kasih Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Engkau baik. Haleluya.
Engkau disembah Tuhan, layaklah Engkau dipuji Tuhan, layaklah Engkau terima segala pujian yang terbaik. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua, katakan perkenananmu, perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, percaya Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Katakan, bersamamu Bapa. Semua, amin, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kami percaya Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, hanya Engkau Tuhan memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Yes, amin. Katakan, bersamamu, bersamamu Bapa. Semua, amin, penananmu yang, katakan, teguhkan hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari jemaat Tuhan, jemaat Tuhan, naikkan pujian, dikatakan, bersamamu, bersama. Ini pujian kami Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan siang hari ini Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan Yesus. Amin. Yes, kami percaya Tuhan. Katakan, Engkau memberi pertolongan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu. Yes. Amin. Amin. Yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan, bersamamu. Bersamamu Bapa. Semua, kami bangga punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Jesus. Oh, teguh
menenangkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Amin. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, benar Tuhan. Anugerah-Mu besar buat setiap kami. Kebaikan-Mu Tuhan Yesus besar buat setiap kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersorak-sorak bagi Engkau. Bersama-sama kita katakan, baru 2 orang. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Kasih salam dulu kanan kirinya. Katakan, Yesus dahsyat, Dia luar biasa. Kasih salam, kasih senyum. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Ya, amin. Mari kita puji namanya. Katakan, Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Angkat tanganmu yuk, katakan, puji Hosana. Amin. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari puji, mari kita puji namanya. Jemaat Tuhan, mantap. Angkat kedua tangan yuk, katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia, mulia namanya. Mulia nama. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus. Kita yang dahsyat, yang luar biasa, amin. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Sama-sama tepuk tangan yuk. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan, Kau megah bagiku. Ya, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja, Kau Raja atasku. Oh, oh. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa
Yesus kaulah Raja mulia. Kau dahsyat Tuhan, kau luar biasa Tuhan. Haleluya. Lagi katakan satu hati. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu. Apa? Kau Raja atasku. Angkat tangan yuk, katakan. Hanya ya, kau yang ya layak ditinggikan. Hanya kau yang layak ditinggikan Tuhan. Ajaib, ajaib kau Tuhan, amin. Agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, amin. Memerintah selamanya. Serukan Yesus. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib, ajaib kau Tuhan. Agung dan perkasa, kau sumber kemenangan. Layak berkuasa, amin. Memerintah selamanya. Katakan, Yesus kaulah Raja mulia. Ya, lagi katakan, Raja mulia. Dia dahsyat, dia luar biasa. Yang setuju katakan amin. Katakan amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri sebentar. Kita mengangkat kedua tangan kita dan kita akan doa declare untuk bangsa kita yang tercinta. Mari kita sambil mengaminkan doa kita bersama-sama, kita yakin bahwa Tuhan berkuasa atas bangsa ini. Shalom Jakarta, Shalom Indonesia, Shalom Israel, Shalom atas seluruh bangsa di bumi. Lawatan Allah terjadi atas Jakarta. Ada pujian di rumah, di sekolah, di semua tempat bagi Tuhan Yesus. Terjadi pertobatan dan keselamatan di seluruh Jakarta, bahkan di Indonesia. Semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Berdoa untuk semua gereja agar menjadi kesatuan hati sebagai tubuh Kristus, bekerja sama untuk memenangkan kota dan bangsa bagi kerajaan Allah. Indonesia ada dalam rencana besar Tuhan. Pemerintahan yang bersih ada di atas bangsa ini. Ada perlindungan dan hikmat Tuhan untuk seluruh pemimpin. Semua dari Bapak Presiden hingga RT dan RW. Kami berterima kasih kepada pemilik Apel Tower lantai 27 Central Park, Jakarta Barat yang telah mengizinkan kami GPI CKF untuk beribadah di tempat ini. Doa kami, kiranya Tuhan Yesus saja yang membalas dan memberkati. Shalom bagi Yerusalem, Shalom Israel, berkat dan keselamatan, perlindungan, serta kelimpahan tetap terjadi milik bangsa Tuhan. Dan apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, haleluya. Doa declare untuk GPI Christ Kingdom Family. GPI Christ Kingdom Family sangat bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan perkenanan Tuhan Yesus berdiam di gereja ini dan menuntun kami agar dapat mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih untuk para pekerja yang Tuhan kirimkan, melayani dalam takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan.
Jemaat CKF adalah jemaat yang suka menginjil, bergairah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Dengan bantuan Roh Kudus untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. 300 pemimpin, 300 family cell, 3.000 jiwa. Bahkan lebih dipercayakan Tuhan Yesus bagi GPI CKF dan bertumbuh ke arah Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan bagi gembala dan keluarga, pengerja dan keluarga, jemaat dan keluarga, sehingga tetap dalam rencana besar Tuhan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Setiap orang yang datang beribadah di GPI CKF, baik melalui online, YouTube, Zoom, maupun yang datang langsung di APL Tower lantai 27, akan mengalami jamahan Tuhan. Amin. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang tidak punya jalan akan menemukan jalan baru, yang hilang diselamatkan, dan jemaat CKF adalah calon mempelai Kristus yang suci tanpa cacat celah, siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan diberkati lewat firman Tuhan yang luar biasa. Siapkan hati yang terbaik, kita akan diberkati lewat firman Tuhan. Percaya dengan iman, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Cintanya Tuhan, kasih sayangnya Tuhan selalu mengikuti setiap kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Katakan Yesus, amin. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup terima kasih Tuhan Yesus, menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Nyatakan kekaguman-Mu. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta-Mu Tuhan. Lagi katakan, belum pernah ada kasih di dunia, oh, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih
Yesus. Hanya kasih Tuhan Yesus, amin. Katakan, sungguh, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubah. Terima kasih. Menjadi baru selain kasih-Mu. Amin. Yesus, benar Tuhan, katakan, Kau ku kagumi dalam hatiku, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi, benar Tuhan, dalam hatiku, kasih-Mu tiada duanya. Sampai selama-lamanya Tuhan. Yes, ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ya Tuhan, ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi. Kami bangga punya Bapa, punya Raja seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi. Saya undang hambanya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu tiada pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya. Kasih-Mu membuat kami ada hari ini. Kasih-Mu mencari kami. Kasih-Mu menyembuhkan kami. Kasih-Mu memulihkan kami. Kasih-Mu Tuhan menyelamatkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada kasih yang seperti Engkau.
Amin. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu Tuhan Yesus. tidak pernah berubah. Amin. Kasih-Mu selalu baru. Yes. Kasih-Mu selalu mencari kami. Bahkan kasih-Mu mengejar kami. Karena satu yang ada di dalam hati-Mu, bahwa Engkau adalah kasih dan Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih untuk hari-hari terakhir di bulan Desember. 1 tahun, banyak hal yang kami alami bersama Tuhan. Tapi kalau hari ini kami bisa berdiri di sini, semua hanya karena Tuhan. Kami akan belajar hari ini Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia datang ke dunia. Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Dan kami akui bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Banyak hal, banyak kesalahan, banyak kebodohan, banyak kelemahan. Sering kami hidup dalam keangkuhan hidup. Tapi Engkau selalu mencari kami. Engkau selalu mengampuni kami. Engkau memelihara kami sempurna selama tahun ini. Mari berbicara bagi kami Roh Kudus. Kami mau duduk tenang dan bicara untuk setiap pribadi. Kami tidak akan keluar dari tempat ini dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Hari ini buka hati kami, buka mata kami Tuhan. Buka pendengaran kami. Supaya kami mengerti tentang karya-Mu yang sangat besar dan luar biasa. Bukan saja bagi gereja, tapi bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom, shalom, shalom. Saya percaya bahwa kita semua ada di hari ini hanya karena Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita lihat di sekitar kita hari-hari ini, pasti saudara punya banyak hal yang saudara bisa lihat ya, di lingkungan, di rumah, di kantor, di mana saja. Dan yang pasti bahwa saat ini saudara, banyak orang takut ya, banyak orang stres, banyak orang sakit, banyak orang tertekan, betul? Banyak orang yang ada di tempat-tempat pengungsian, banyak orang yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai, kehilangan harta benda, kehilangan rumah, banyak saudara. Ya. Ada peperangan di mana-mana, ada kekeringan di mana-mana, tapi ada banjir bandang di Indonesia. Kita bisa lihat ini semua sedang terjadi, betul? Dan orang bilang begini, biasa kalau bulan Desember tuh banyak malapetaka, banyak bencana. Betul gak ya? Bisa benar ya Bapak Nyong? Bisa betul ya? Bisa. Tapi yang saya mau bilang begini, ini keadaan dunia. Tapi ada kabar baik untuk saudara dan saya hari ini. Ada satu kebenaran yang tidak bisa kita lupakan dan tidak boleh kita lupakan. Ya, bahwa kasih Tuhan, katakan kasih Tuhan, tidak pernah berhenti mengejar manusia. Sekalipun dunia kacau, sekalipun dunia bergoncang, makanya berlindunglah pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Wow, itu Tuhan kita ya. Jadi dunia kacau, oke. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Betul? Kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengejar saudara dan saya. Ya. Kata mengejar
Saya pakai kata mengejar, saudara. Ternyata mengejar itu punya banyak arti. Ya, misalnya gini, pokoknya saya kejar sampai saya harus dapat dia. Ya, suatu keadaan yang apapun yang terjadi, berapapun harganya saya bayar. Ini karena sesuatu yang pengen saya kejar nih, apapun. Kejar pacar, kejar apa? Kejar pekerjaan, kejar uang. Apapun yang terjadi, pokoknya saya kejar sampai saya harus dapat. Itu yang dimaksud yang kejar. Ya, sampai saya menemukannya, sampai saya menerimanya. Tuhan Yesus itu ternyata dia juga mengejar kita loh, saudara. Ya. Dan yang saya mau bilang, saya mau ulangi di sini bahwa banyak orang hidup hari-hari ini sepertinya kehilangan arah, ya. Sepertinya tidak punya masa depan. Di sini semua punya masa depan? Amin. Ada yang juga merasa sepertinya Tuhan tidak lagi menjawab doa mereka. Ada yang merasa bahwa mereka tidak dicintai. Ada yang merasa bahwa Tuhan tuh kayaknya jauh banget, ya. Tapi Alkitab berkata begini, Roma 5 ayat 20 bilang begini, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Bukan berarti, oh iya kalau itu kita bikin dosa aja terus. Karena kasih karunia akan terus berlimpah-limpah. Tapi itu firman Tuhan, saudara. Ya, nanti kita lihat betapa Tuhan tuh mengasihi Anda dan saya. Semakin gelap dunia, semakin terang kasih Tuhan apa? Bersinar, bercahaya. Melalui siapa? Anda dan saya. Karena dia adalah terang dunia. Hari ini kita akan belajar, saya tidak mau banyak ayat, khusus Yohanes 3 ayat 16. Ini inti dari perayaan Natal. Ini inti dari Injil, bagaimana Yesus Kristus datang ke dunia. Mari kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Oke, mari kita baca, ini semua pasti sudah hafal. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya mau bagi ayat ini 5 bagian. Yang pertama, karena begitu besar kasih Allah. Ya, kita lihat pelan-pelan ya. Karena begitu besar kasih Allah. Saudara, pada mulanya, balik sedikit ke belakang ya di kitab Kejadian. Tuhan menciptakan dunia ini sempurna, indah, luar biasa. Betul? Dan kemudian Tuhan ciptakan manusia menurut apa? Gambar dan rupa Tuhan. Dan dia bilang begini, taklukkan bumi. Dia kasih kuasa untuk saudara dan saya mengelola, menguasai bumi. Ya. Tapi begini, pada waktu Adam dan Hawa sudah ada, dia ciptakan sempurna kan, segambar dan serupa. Tuhan bilang ini, semua kamu bisa pakai. Tapi saya punya aturan dalam taman ini. Begini loh, kalau kamu sampai langgar, berarti ada akibatnya. Betul? Dan satu ketika saudara, ular datang dan ular bilang Hawa, makan saja buahnya. Hawa makan enggak? Makan saudara. Kenapa Hawa makan? Karena memang ular begitu menggoda dia dan dia lihat buah itu juga begitu bagus. Dan akhirnya dia makan, dia ajak juga Hawa. Adam. Padahal Tuhan sudah kasih larangan jangan kan. Tapi dia makan. Saudara, ternyata di dalam Kejadian 3 ayat 5. Mereka makan itu juga salah satunya adalah karena mereka pengen sama dengan Tuhan Sang Pencipta. Hati-hati di sini. Mereka makan karena iblis bilang ini, kalau kamu makan kamu akan sama seperti Tuhan. Makan. Ya. Kejadian 3 ayat 5 nanti saudara bisa baca, 4, 5, 6 bisa di situ. Jadi akibat dari mereka melanggar perintah tadi, apa yang terjadi? Mereka diusir dari taman Tuhan. Gambar Tuhan menjadi rusak. Mereka hidup di dalam dosa. Bahkan tanah menjadi terkutuk karena Adam. Hawa juga dapat bagian, ular juga dapat bagian. Betul?
hanya karena ingin sama dengan pencipta. Hati-hati di sini. Wow, saudara. Dan dunia hidup di bawah hukum dosa. Dan upah dosa, Roma 6 ayat 23 bilang apa? Upah dosa ialah maut. Ya. Jadi saya mau ulangi sedikit, karena mereka pengen seperti Tuhan. Waktu saya merenungkan ini, saya ingat begini, Roh Kudus ajar saya begini. Waktu kita anak-anak, kadang-kadang kita juga nggak dengar-dengaran kok sama orang tua. Kita berontak. Karena kita pengen sama dengan orang tua. Ya. Kita pengen sama dengan mereka. Malah anak-anak sekarang kadang-kadang pikir mereka lebih pintar dari orang tua. Apalagi orang tua yang sekolahnya cuma SD. Tahu apa, Mak? Ya. Mereka ingin sama dengan orang tua. Mereka berontak. Padahal firman Tuhan bilang begini, hormatilah orang tua supaya apa? Lanjut umur dan diberkati. Oke, nanti kamu akan jadi orang tua ketika kamu punya anak. Tapi kalau belum waktu, gak usah mau jadi seperti orang tua. Karena sampai kapanpun dia tetap orang tuamu. Yang berikut, contoh berikut nih teman-teman. Pemerintah. Banyak masyarakat sekarang, rakyat biasa pengen jadi presiden. Paling banyak sekarang masyarakat yang apa? Menjelekkan, memfitnah, menghakimi. Semuanya terjadi. Pengen. Itu presiden cuma omong doang. Itu presiden pelangau-pelongo. Ya. Pengen sama dengan presiden. Oke, silahkan kalau mau jadi presiden. Tapi saudara, mari saya mau bilang ini. Siapkan kitab Roma pasal 13, saudara. Ini akibat kalau semua masyarakat juga pengen jadi presiden. Silakan. Belajar, berjuang, supaya pada waktunya kamu ikut bersaing jadi presiden, kamu jadi menteri, kamu jadi kapolri, silakan. Tapi pada waktu kamu sebagai rakyat, kamu harus tunduk kepada pemerintah. Amin. Coba kita lihat Roma 13 ayat 1-2. Ini harus kita baca, kita ingat baik-baik saudara. Karena kita sedang hidup di zaman ini. Coba lihat. Roma 13 ayat 1. Kita lihat di sini. Coba Roma 13 ayat 1. Kita lihat. Tiap-tiap orang harus takluk, baca Bapak Ibu. Harus takluk kepada yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Coba baca ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan apa? Hukuman atas dirinya. Jadi kalau satu negara juga kena bencana, kena masalah, salah satu penyebabnya adalah karena kita melawan, tidak tunduk. Terus bilang begini, ya tapi pemerintah sekarang juga begini korupsi. Bukan urusan kita. Jadi saudara, Alkitab mengajar kita, oke, kita tidak suka dengan karakternya. Tukang korupsi, tukang begini. Tapi otoritas yang ada padanya itu dari Tuhan. Saul berapa kali bisa bunuh? Daud bisa bunuh Saul beberapa kali. Kenapa dia tidak lakukan? Karena ada otoritas yang dia hormati. Ya. Betul? Jemaat harus juga tunduk pada gembala, para imam yang Tuhan percayakan. Ada banyak contoh dalam Alkitab ketika kita memberontak. Contoh siapa yang terkubur hidup-hidup? Ya. Contoh ya Datan, Biliam ya melawan dan mereka tanah terbelah bisa terkubur hidup-hidup. Miriam yang melawan Musa walaupun itu saudaranya kena kusta putih. Jadi gini, kita bisa melawan, kita bisa tidak suka dengan karakter orang-orang yang di atas kita tadi. Mau orang tua, mau pemerintah, mau gembala.
tapi otoritas yang ada pada mereka tetap harus kita hargai. Ingat Roma 13 ayat 2, kalau kita melawan pemerintah, kita melawan ketetapan Allah dan mendatangkan hukuman atas dirinya. Wow, seru Bapak Ibu. Saya kenapa suka ayat ini? Karena waktu saya ikut doa 40 hari teman-teman, untuk terobosan di dalam satu hal yang saya sedang doakan. Di hari ke-27, Tuhan tiba-tiba di siang hari Tuhan bilang gini, berdoa untuk Aceh, berdoa untuk Sumatera, Pulau Jawa. Saya catat saudara, kok siang loh jam 1 nih. Kok Tuhan suruh saya berdoa untuk Aceh, Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua. Dan saya doa saja, saya tidak tahu kenapa. Tapi 3 hari kemudian, saya duduk di depan TV dan saya melihat bencana-bencana itu mulai datang. Saudara, semua orang menyalahkan ini cuaca ekstrim, ini gara-gara penebangan pohon dan seterusnya. Tapi saya mau bilang begini, saya ini sudah 66 tahun. Saya belum pernah melihat karena cuaca ekstrim di bangsa ini atau karena penebangan 1 pohon atau 10 pohon lalu rumah-rumah orang meninggal begitu banyak. Saudara lihat kayu-kayu yang lewat di kali, itu tidak masuk akal. Betul? Dan gereja harus bisa melihat tanda zaman, saudara. Wow, ya. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu yang ada di sini, jemaat yang luar biasa ini, jangan kita ikut-ikutan melawan. Tapi firman Tuhan bilang berdoalah untuk para pemimpinmu. Karena saya pastikan Bapak Ibu ini sudah tidur, para pemimpin kita belum tidur. Saya pastikan anak-anak saya sudah tidur. Saya masih mikir ini besok mereka makan apa? Ini dorang pergi sekolah pakai apa? Ongkos bagaimana? Itu orang tua. Betul? Saya percaya presiden kita, para pemimpin kita, saya mau nangis saudara. Pasti mereka juga mikir ini 280 juta orang ini makan apa? Ya. Bagaimana keuangan mereka, bagaimana mereka sekolah. Pasti saudara. Wow. Jadi jangan ikut menghakimi saudara. Janji, jangan. Karena hukuman akan datang untuk mereka yang melawan pemerintah. Itu firman loh, bukan saya mengada-ada. Ya. Nah, mari kita kembali ke Yohanes 3 ayat 16 tadi. Karena kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Wow, saudara, ini luar biasa, ya. Nah, karena kasih Allah akan dunia ini. Di sini ada kata karena, oke? Karena ini hukum sebab akibat. Karena, mari saudara perhatikan ini, karena ini intinya di sini ya. Contoh, saya marah Pak Richard karena dia melawan saya. Saya marah Rizky karena dia melawan saya. Ya. Kalau bicara sebab dia melawan saya, akibatnya saya marah. Bisa paham? Itu hukum sebab akibat, ya. Ini biasa, ini respon manusia. Ada kalimat begini, lu jual, gue beli. Lu main-main sama gue, nah lu main-main sama beta, nah lu baru beta. Saudara, jadi lu jual, gua beli. Ya. Saudara, sebab akibat. Tapi mari kita lihat apa yang dilakukan Tuhan. Sebab yang dari Tuhan itu karena kasih. Ya. Akibat dari Tuhan karena dia ingin menyelamatkan saudara. Ini saudara harus hafal mati di dalam pikiran dan dalam hati. Ya. Sebab kasihnya, akibatnya kan dia pukul. Tapi akibatnya karena dia pengen menyelamatkan Anda dan saya. Ini DNA-nya Tuhan kita. Sebabnya itu kasih, akibatnya itu karena dia menyelamatkan Anda dan saya. Wow, luar biasa. Jadi bukan inisiatif Anda dan saya.
Dia mengasihi kita, dia menyelamatkan bukan karena kita berbuat baik. Hello, nggak ada yang bisa berbuat baik di dunia ini. Tidak ada yang bisa selamat karena melakukan yang namanya hukum Taurat. Nggak ada. Karena kita bikin 9, 1 tidak cancel saudara. Ya. Jadi bukan karena Anda dan saya layak, bukan karena kita punya perbuatan yang baik sehingga Tuhan melakukannya, tidak. Tapi itu inisiatifnya. Inisiatif aktif dari Tuhan kita. Amin. Jadi inti rohani di hari Natal di bulan Desember ini begini. Kalau dari manusia, kamu salah, kalau kamu salah aku bereaksi. Saya ulangi. Kalau kamu main-mainin saya pasti hajar kamu. Ini tipe dari manusia, betul? Tapi dari Allah begini, sekalipun kamu berdosa, sekalipun kamu penjahat, aku tetap mengasihi kamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Jadi kasih Allah itu bukan akibat dari karena kita mengapa-mengapa, tidak. Memang dia adalah kasih. Amin. Dan kasih yang besar itu begini, kasih Tuhan itu bukan kasih yang biasa saudara. Kasih yang tidak pernah berubah-ubah. Misalnya hari ini dia marah, besok dia tidak. Kasihnya selalu yang terbaik untuk Anda dan saya. Kasihnya itu bukan kasih yang bersyarat. Saya bikin baik, beta bikin baik. Tidak. Saya jahat pun, beta tetap mengasihi engkau. Itu bedanya ya. Dan ini kasih yang besar itu artinya begini. Kasih yang besar kan, karena begitu besar kasih Allah. Kasih yang besar itu maksudnya gimana? Kasih yang melampaui akal pikiran saudara. Kasih yang melampaui logika Anda dan saya. Kasih yang melampaui kegagalan manusia. Kasih yang melampaui dosa terburuk dari Anda dan saya. Itu kasih Tuhan. Wow, keren. Dan mari kita lihat bagian yang kedua. Akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah, yang kedua akan dunia ini. Ya, bagian keduanya tentang dunia ini. Nah, dunia saat ini seperti apa Bapak Ibu lihat? Penuh dengan kekacauan. Kejahatan semakin meningkat. Betul? Roh pemberontakan semakin meningkat. Cinta uang semakin meningkat. Semua meningkat. Bencana semakin juga meningkat. Di seluruh dunia bukan saja di Indonesia. Ya. Tetapi Tuhan bilang begini, aku tetap mengasihi dunia seperti apa adanya. Wow, keren ya Tuhan kita itu. Yang Tuhan kasihi itu bukan cuman kita yang baik. Kita yang bukan. Orang stres Tuhan sayangi. Betul? Orang yang jatuh mungkin tidak kuat bangun, dia tarik kasih bangun. Orang yang memberontak dia tetap mengasihi. Betul? Orang yang tidak percaya diri dia tetap tolong. Orang yang tersesat tetap mendapatkan jalan. Itu Tuhan kita. Jadi kasih Tuhan itu tidak menunggu manusia berubah dulu. Tidak. Kasih Tuhan datang mengejar manusia. Amin. Dia tidak sekedar hanya cari, panggil, no. Dia kejar sampai dia dapat. Dia kejar sampai dia dapat. Dan yang ketiga, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, kalau coba tampilkan saja Yohanes 3:16 biar kita lihat bagiannya. Tadi karena begitu besar, oke sudah, akan dunia ini sudah, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih yang Tuhan lakukan untuk saudara dan saya terlihat dalam tindakannya. Ya, bukan teori, bukan omdo, ya, bukan karena perasaan, bukan. Tapi kasih yang dia lakukan adalah pengorbanan. Katakan pengorbanan. Tuhan tidak mengirim malaikat loh untuk selamatkan Anda dan saya. Tidak. Dia sendiri datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia adalah firman Tuhan yang menjadi manusia dan diam di antara manusia. Betul? Lalu yang bagian keempat, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, kasih Tuhan itu tidak eksklusif tapi inklusif. Siapa saja, mau mata biru, mata hitam, rambut merah, rambut hijau, ya, putih kulit, hitam, tinggi, pendek, gamukur,
setiap orang. Ada di sini yang kurus? Ada di sini yang gemuk? Ada di sini yang rambut coklat? Mata biru? Tuhan datang untuk semua itu. Amin, saudara. Wow, Tuhan kita tuh dahsyat. Saya waktu renungkan ini ya, saya langsung bilang ini, kalau saja kita mengerti tentang Bapa kita, wow, mungkin dunia ini akan sangat jauh lebih baik. Ingat waktu Tuhan membinasakan dunia pertama, berapa orang selamat? Only 8. Kemana yang lain? Sodom dan Gomora, berapa orang? Lot dan 2 anaknya. Zaman kita sekarang ini, kalau Tuhan membinasakan, berapa orang selamat? Berapa? Coba, Tuhan bilang for Abraham, kalau ada 10 saja yang benar, saya tidak jadi. Berarti tidak ada 10 orang. Kita di zaman ini, kira-kira berapa orang? Bapak Nyong? Bapak Richard? Ternyata semua ragu nih bahwa Anda tidak diselamatkan. Wow, kita semua harus selamat. Amin. Karena kita belajar dari orang-orang yang terjadi di masa lalu. Kalau dulu mereka tidak selamat cuma 8 orang, kita harus lebih dong. Karena kita sudah belajar dari semua kegagalan yang terjadi pada zaman itu. Amin. Jangan sampai sama sekali tidak ada loh. Haleluya. Terus kita tiap hari kesini ngapain? Haleluya ya. Jadi Tuhan itu begitu luar biasa saudara. Dan yang terakhir tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Jadi kasih Tuhan itu bukan hanya untuk menenangkan hati kita. Bukan hanya untuk menyembuhkan. Bukan hanya untuk menyembuhkan, memulihkan. Bukan hanya untuk menolong kita melalui badai, tidak. Tapi yang paling penting dia menyelamatkan Anda dan saya. Wow. Saya mau kasih contoh ilustrasi yang gampang sekali dari Lukas pasal 15. Saudara tahu cerita itu? Anak yang terhilang. Betul? Dia minta harta papanya, dia pergi berfoya-foya, hartanya habis. Dia bekerja di sebuah kandang babi, makannya makanan babi. Dan dia ingat rumah bapaknya. Wow, waktu dia ingat rumah bapaknya dia ngapain saudara? Dia menyesal tapi juga dia kembali. Kita lihat Lukas 15 ayat 20-21. Ini cerita bagus karena ini gambaran Anda dan saya. Coba. Lukas 15 ayat 20 dan sampai 21. Waktu anak ini pulang, ayat 20, maka bangkitlah ia, maksudnya anak ini, dan pergi kepada siapa? Bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, garis bawahi, Allah apa? Berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Ya. Pada waktu kita ingat Bapa, mungkin satu ketika kita juga sudah seperti anak terhilang ini. Dunia tuh seperti anak terhilang itu hari-hari ini. Ya. Tapi kalau saja dia ingat rumah Bapaknya, dia ingat tentang kasih Bapaknya. Saudara, wow, ini gambaran dunia, ya. Banyak orang yang hilang arah, ya. Banyak orang yang tidak lagi percaya diri. Banyak orang yang terus khawatir tidak mempercayai Tuhan dalam hidup mereka. Banyak orang yang penuh luka hatinya. Banyak orang yang kecewa. Banyak orang yang sakit hati. Termasuk kepada pemimpin, termasuk kepada orang tua. Banyak ini yang sedang terjadi. Tapi firman Tuhan tadi bilang begini. Tetapi gambaran Bapa tadi itu seperti gambaran Tuhan. Tetapi Tuhan masih berlari untuk memeluk anak yang terhilang tadi. Seperti itu Tuhan yang berlari untuk merangkul Anda dan saya. Sekalipun dosamu semerah apa? Germisi. Akan menjadi putih seperti salju. Itu Tuhan kita Bapak Ibu. Ya.
Dan saya mau bilang untuk Bapak Ibu, sebenarnya tema khotbah saya bukan ini. Khotbah saya itu saya persiapkan adalah tentang peranan gereja di saat bencana dan bangkitnya roh pemberontakan. Itu saya sebenarnya mau khotbah tentang itu. Tapi waktu saya tidur kemarin, saya dapat mimpi. Bagaimana Tuhan memeluk saya. Dan saya merasa itu sesuatu yang belum pernah saya rasakan, saudara. Tuhan merubah cara pandang saya, Tuhan merubah hati saya. Sehingga saya merasa, bisa ya Tuhan peluk saya. Dan saudara, kasih Tuhan itu mengalir. Dan Tuhan membawa saya untuk belajar tentang kasih Bapa. Dan jadilah tema ini. Kasih Tuhan mengejar dunia. Wow, saudara. Dan ini bagian yang juga sangat penting. Kalau tadi penting, ini sangat penting. Oke, sebentar lagi. Ya, ada 5 kebenaran tentang kasih yang mengejar. Pasti Bapak Ibu belum jarang mungkin dengar tentang kasih yang mengejar kan? Ya. Nah, apa artinya kasih Tuhan mengejar dunia? Saudara, dalam Alkitab dunia itu sering berarti umat manusia yang hidup jauh dari Allah. Oke, kita di bumi, Tuhan di surga. Kita hidup jauh dari Bapa kita. Ya, dunia itu gambaran penuh luka, penuh dosa, penuh ketakutan, kesalahan, kebingungan. Dunia, oke, yang sekarang ini itu dunia. Dunia yang kacau, dunia yang bergoncang. Itu gambaran dunia, saudara. Ya, nah, tapi kalau bicara dunia yang di sini sebenarnya ini Tuhan bukan bumi fisik yang Tuhan kejar. Tapi manusia yang terjebak di dalam kegelapan dunia. Jadi Tuhan mengejar saudara dan saya yang hidup di dalam dunia. Amin. Nah, yang pertama saudara, yang pertama ya. Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan mengejar dunia. Yang pertama nih, artinya begini. Bapak Ibu harus ingat, Bapak Ibu harus catat. Ini penting untuk Bapak Ibu juga bisa bercerita untuk orang lain. Tuhan kita Tuhan yang mengejar. Karena yang pertama, memang dia yang mengambil langkah pertama untuk memanggil dan mencari manusia. Jadi di dalam kata mengejar ada masuk kata memanggil dan juga apa tadi? Mencari. Contoh, Adam. Waktu Adam jatuh dalam dosa, Tuhan ngapain? Tuhan panggil, Adam saya di mana? Aku di sini. Tuhan mencari. Betul? Nah, Sakeus. Waktu dia lihat Tuhan lewat, dia naik di pohon. Tuhan bilang, turun. Aku menumpang di rumahmu. Sementara semua orang bilang, hei itu orang seperti itu. Kok Tuhan mau seperti dengan dia? Tuhan mencari saudara. Ya. Dan ceritanya Sakeus dan keluarganya apa? Diselamatkan oleh Tuhan. Dibaptis seisi rumahnya. Amin. Nah, yang kedua, yang dimaksud dengan Allah kita Allah yang mengejar. Artinya gini, dia tidak menyerah ketika manusia lari. Wow, ini keren nih kata-katanya. Tuhan tuh dia tidak menyerah. Contoh, perjanjian lama. Yunus kenapa? Lari. Tuhan kejar enggak? Kejar, masuk di mana? Perut ikan paus. Akhirnya dia pergi memberitakan ke Niniwe. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Kenapa Tuhan kejar dia walaupun dia sulari? Tuhan ikut terus. Karena ada keselamatan satu bangsa. Ada pemusnahan satu bangsa tapi Tuhan mau pulihkan. Melalui siapa? Melalui Yunus. Wow saudara, Tuhan kita tuh kayak gitu. Kenapa Yunus tidak mau pergi? Karena Yunus bilang begini, pasti sebentar lagi orang minta ampun Tuhan ampuni. Itu Tuhan kita, DNA-nya kasih. Betul? Saudara lihat Petrus. Petrus juga menyangkal Tuhan. Yudas juga menyangkal Tuhan. Yudas menjual Tuhan. Tapi beda, Petrus kembali. Saudara, waktu Petrus menyangkal Tuhan. Kan Tuhan dalam perjalanan tuh. Waktu dia ditangkap. Saudara, ada perempuan yang bilang, kan kamu salah satu pengikut. Tidak,
Demi Tuhan aku tidak kenal itu orang. Petrus bilang. Ya. Saya bersumpah saya tidak kenal orang itu. Petrus nih. Padahal tiap hari makan tidur yang Tuhan nih. Berjalan di atas air juga dia, betul? Tapi bayangkan dia bisa bilang, beta sing kenal dia. Wow saudara, astaga. Coba bayangkan itu, beta sing kenal dia. Lalu waktu Tuhan berjalan, saudara tahu, Tuhan sing hardik Petrus. Hei, kenapa saya menyangkal beta? Tidak. Tuhan hanya menatap dia. Sedih saya. Tuhan hanya lihat dia pun dalam muka nih. Ya. Waktu Tuhan lewat, dia kan kejar, dia ikut. Tuhan cuma lihat dia muka. Dan menangislah Petrus dengan terseduh-seduh. Itu kasih. Kalau kita kira-kira kita hardik enggak? Kita suhajar, kita sutonjok. Betul? Mesti menyangkal beta, oke. Tuhan tidak saudara. Wow. Tuhan hanya menatap dia. Dan disitulah hatinya hancur. Beda dengan Yudas. Yudas tidak kembali. Dia memilih jalannya saudara. Wow. Kenapa sampai Tuhan tetap kejar Petrus? Karena di dalam orang ini Tuhan juga mau pakai dia. Dan sekali dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Amin. Jadi kalau Tuhan kejar karena Tuhan mau pakai orang ini. Jadi kalau saudara dan saya ada mengalami masalah-masalah dalam hidup, bersyukur. Karena Tuhan sedang cari saudara, Tuhan panggil saudara, Tuhan kejar saudara. Karena Tuhan mau pakai Anda dan saya di zaman ini. Jangan tidur. Sadar guys. Tuhan tuh pakai kita. Ada tujuan Tuhan. Dia kejar sampai dapat. Pak Richard kalau pengen sesuatu pasti dia kejar sampai dapat. Betul? Bayar berapa ya? Bayar. Karena apapun yang terjadi saya harus dapat dia. Betul? Itu Tuhan kita loh. Jadi bayangkan Tuhan mau pakai saudara dan saya seperti itu. Sedikit lagi. Apa saya mau bilang Bapak Ibu berdiri-berdiri goyang-goyang dulu? Lanjut. Sedikit lagi. Tuhan kita Tuhan yang mengejar. Ini maksudnya begini. Dia menarik manusia keluar dari kekacauan. Itu maksudnya. Jadi bukan dia sekedar peluk kita, tapi dia mengangkat kita, dia menyelamatkan kita, dia memulihkan kita. Amin saudara. Contohnya perempuan Samaria. Saudara tahu perempuan Samaria ini kan? Tahu ceritanya? Dia selalu datang timba air di sumur jam berapa? Jam 12. Ketika sudah tidak ada orang ambil air, dia datang. Karena dia malu kalau orang banyak lihat dia. Karena dia punya 5 suami dan yang ada sekarang bukan suaminya. Jadi dia bersembunyi, dia tidak mau muncul ketika orang banyak. Tapi saudara dengar ini. Waktu dia sampai di sumur jam 12, siapa saudara di sana? Tuhan Yesus tunggu. Tuhan saya mau lari-lari, saya malu. Mari beta tolong saya. Beta tunggu saya nih. Bayangkan Tuhan tunggu dia di situ saudara. Dan dari perempuan Samaria ini, satu kota Samaria percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Wow. Luar biasa. Itu Tuhan yang mengejar. Berikut. Mengikuti manusia. Tuhan itu mengejar ini maksudnya gini. Tuhan ikuti manusia sampai titik paling rendah. Daud bilang dalam Mazmur 139 ayat 8. Jika aku naik ke langit, engkau di sana. Jika aku turun ke dunia orang mati, engkau pun ada. Terus kita mau lari kemana? Gak ada saudara. Selain berserah. Ingat cerita Samaria perempuan tadi? Dia sembunyi mati, dia takut. Tuhan tunggu. Oke? Mungkin hari-hari ini kita juga sedang mengalami seperti dia. Takut. Ada hal-hal yang kita tidak mau orang tahu. Kita tidak mau nanti Tuhan gimana. Tidak. Ternyata Tuhan tuh tunggu kita. Wow. Dan yang bagian kelima, bagian terakhir. Yang dimaksud dengan Tuhan mengejar itu artinya gini. Tuhan mengubah kita menjadi pembawa damai. Amin saudara.
Coba tepuk tangannya semua yang keras. Tuhan mau pakai saudara dan saya. Gereja Tuhan, halo gereja Tuhan. Anda dan saya. Kita tidak dipanggil untuk bersembunyi dari kekacauan. Oke? Kita tidak dipanggil, kita dipanggil untuk menjadi apa? Pembawa damai. Menyembuhkan orang sakit, orang lapar, betul? Ketika dunia gaduh, kita harus membawa damai. Begitu kan? Ada di sini yang masih belum berdamai hari ini? Saya berdoa tidak ada. Ketika dunia penuh dengan amarah, kebencian, fitnah, gereja hadir membawa kasih. Karena Bapa kita adalah Bapa yang penuh kasih. Saudara, ketika dunia putus asa, mereka tidak tahu jalan kemana. Saudara dan saya hadir membawa pengharapan kepada dunia. Itu Tuhan ya. Karena apa? Saudara dan saya adalah garam dunia. Saudara dan saya adalah terang dunia. Saudara dan saya adalah pembawa damai. Amin saudara. Saudara dan saya gereja Tuhan adalah pembawa hadirat Tuhan. Wow. Jadi Tuhan tunggu saudara dan saya. Kita tidak bisa kemanapun. Selain duduk, menyembah Tuhan, dengar dia bicara. Dia tolong saudara. Apapun masalahmu. Saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang penuh kasih. Wow. Jangan coba-coba lari. Karena dia tetap mengejar Anda dan saya. Karena dia punya tujuan menyelamatkan orang lain melalui saudara. Amin. Makanya dia cari. Dia cari. Karena dia mau pakai orang ini. Ya. Pak Max mau lari, dia kejar. Karena dia tahu orang-orang di Saparua ada butuh Anda. Misalnya. Ya. Seperti itu. Ya saudara. Tuhan kita itu dia mengejar kita tapi dengan sabar. Betul? Dia tunggu sampai kita sadar. Orang Israel 40 tahun putar-putar. Dia tegur kita tapi dengan lembut. Ada peristiwa-peristiwa yang kita alami. Pokoknya apapun yang saudara dan saya alami hari-hari ini. Ingat Tuhan mengasihi Anda dan saya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Itu inti dari pemberitaan Injil. Itu inti dari perayaan Natal. Jadi DNA Tuhan adalah kasih dan menyelamatkan. Amin. Sampai sekian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu diberkati. Amin. Sebelum saya mau berdoa untuk kita semua, kita mau nyanyi lagu satu dulu. Oke, silakan. Kita angkat pujian ini, bangkit berdiri Sama-sama saudara. bangkit berdiri. Tinggal beberapa hari kita akan meninggalkan tahun ini, tetap bergairah untuk Tuhan. Amin saudara. Karena kita nggak bisa balas kasihnya untuk saudara dan saya. Mari kita angkat pujian ini. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap
kasih-Mu tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Amin. Bapak Ibu, mari pegang tangan semuanya. Pegang tangan teman-teman yang ada di sekitar situ. Pegang tangan orang yang ada di samping. Pegang tangan. Jangan putus. Pegang tangan. Tia, Bapak Roland pegang tangan. Semua berpegangan tangan. Semua ingat Tuhan. Silahkan bicara untuk Tuhan. Renungkan kasih Tuhan untuk saudara sampai hari ini. Bapak, aku bersyukur untuk siang hari ini. Kami adalah keluarga kerajaan Kristus. Kami ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami adalah putra dan putri kerajaan-Mu. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Karena Engkau mengejar kami sampai Engkau menemukan kami. Karena di dalam kami ada DNA-Mu. Karena Engkau mau pakai kami semua untuk pergi dan memberitakan tentang Tuhan. Pergi dan menunjukkan kepada dunia keajaiban-keajaiban yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, saudara silahkan bicara. Hari ini aku serahkan hidupku. Pakai aku Tuhan. Tahun ini akan berlalu, tapi janji-Mu tidak pernah akan berlalu. Kami berpegangan tangan sebagai tanda kami sepakat dengan Tuhan. Kami akan terus ada bersama-Mu karena Engkau mengizinkan itu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami saling melengkapi di tempat ini. Karena semua kami punya potensi yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Walaupun berbeda, kami adalah tubuh Kristus. Saling melengkapi, saling mendukung, saling mendoakan, saling membantu, saling mensupport, saling mengingat. Horabasaka pataka parabayana maseh. Kami putra-putrimu, kami punya Tuhan yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Roh Kudus. Oh syarabataka paralabaya namase. Pakai kami Tuhan. Pakai kami. Kami sedang hidup di dalam dunia yang tidak baik-baik saja. Dunia sedang bergoncang. Dunia penuh dengan ketakutan. Dunia semakin gelap. Tapi kasih Tuhan menerangi kegelapan. Dan itu melalui Anda dan saya. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk pengorbanan. Biarlah kami tetap ingat akan kasih Tuhan yang menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, yang dialami oleh Bapak Ibu, umat Tuhan di tempat ini, saya percaya hikmat Tuhan ada atas mereka semua. Mereka akan bisa mengalami setiap proses kehidupan dengan ucapan syukur dan berterima kasih karena Tuhan ada menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan berkati Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya dong. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Biar firman Tuhan dapat bertumbuh berakar, terlebih firman Tuhan dapat kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Siapa yang persembahan terbaik bagi Tuhan? Silakan Pak. Mari saudara jemaat kita berdoa untuk persembahan-persembahan kita.
Ada lagi ucapan syukur dan terima kasih yang kami panjatkan padamu ya Bapa di sorga. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bahkan dunia ini, Roh Kudus penolong kami. Terima kasih Tuhan karena sebagai jemaat kami boleh berkumpul lagi di tempat ini. Selang seusbu lamanya kami boleh terpisah satu pada yang lain. Dan kami juga boleh ada dalam keadaan yang baik. Terima kasih juga Tuhan Yesus karena dalam ibadah ini kami juga diberikan penguatan oleh Ibu Paula. Terima kasih atas firman yang begitu baik untuk kami. Kami boleh mengerti bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Tuhan Yesus hadir bagi kita dan kita yang percaya akan memberikan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Berkati Ibu Paula dengan segala pelayanannya. Ibu Yoma juga sebagai gembala kita di sini, Pak Richard. Dan kami jemaat yang hadir di kesempatan ini. Di belahan tempat lain ada begitu banyak malapetaka, bencana, perang, dunia dan lain-lain. Tapi kalau kami ada di Jakarta, kami boleh beribadah dengan keadaan yang baik. Pertanda Tuhan tetap bersama dengan kami. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara yang mengalami musibah-musibah. Tuhan hadir memberikan mereka jalan keluar, ketabahan, kesabaran untuk hari-hari mereka semuanya. Bapa di sorga, kesempatan ini kami juga akan memberikan persembahan-persembahan kami. Kami datang dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati akan hari-hari hidup kami. Berikanlah persembahan ini menjadi tanda untuk pekerjaan Tuhan boleh terjadi di tempat ini atau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, ampun salah dosa kami. Terpuji nama Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan harus memberkati kita semua. Kita angkat pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Amin. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mendengar pengumuman lewat multimedia. Silakan. Shalom saudara dan saudari semuanya, saya Jeremy Jonathan menyapa Anda dan inilah info sepekan. Puji Tuhan, acara KKR Natal sekaligus perayaan anniversary GBI Christ Kingdom Family Jakarta yang ke-10 telah berjalan dengan baik. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. 40 hari dia menunjukkan dirinya kepada murid-murid, menunjukkan bahwa dia hidup. Here we are, as in olden days,
happy golden days of yours. Susi, tadi habis didoain rasanya seperti apa? Enak, kayak masih gak berat kepalanya. Kepalanya nggak berat, udah nggak pusing lagi ya? Udah pusing. Puji Tuhan, siapa yang sembuhin Kak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya terima kasih sama Tuhan Yesus. Faithful friends who are dear to us, gather near to us. The years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself. Kami mewakili jemaat KB Adonai mengucapkan Shalom, saya untuk kasih bersama keluarga mengucapkan shalom. Saya Lili mengucapkan saya Riki mengucapkan shalom Bapak Ibu sekalian. Saya Lina mengucapkan Maksi mengucapkan Happy anniversary. Selamat ulang tahun. mengucapkan selamat ulang tahun buat CKF Jakarta. mengucapkan selamat ulang tahun kepada CKF ya, semakin bersinar, semakin dipakai Tuhan, dan bersama dengan saat ini pula kami mengucapkan selamat hari Natal. Kami mengucapkan selamat Natal 2025. Selamat Natal. Selamat Natal 2025. Semoga sukses. Selamat Natal. Dan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Keren banget kan tayangan tadi. Jadi biarlah semua kemeriahan, sukacita dan kebahagiaan ini hanya untuk Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Tak kenal maka tak sayang, sebuah ungkapan yang sangat dalam maknanya. Dan untuk itu, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan pendataan jemaat. Ada formulir yang Bapak dan Ibu bisa ambil di asyir yang ada di belakang. Tidak terasa kita udah sampai di minggu kedua di bulan Desember tahun 2025. Maka dari itu, kami mengundang Bapak dan Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah raya Minggu tanggal 21 dan tanggal 28 Desember. Dan jangan lupa di tanggal 28 Desember akan diadakan jamuan kasih bersama. Jamuan kasih bersama akan diadakan dalam suasana kekeluargaan yang diikat oleh kasih Kristus. Kita akan melepas tahun 2025 dan akan menyambut tahun 2026. Jangan lupa ajak keluarga, kerabat, saudara, dan semua yang Bapak dan Ibu kenal. Dan jangan lupa dress code-nya hitam dan putih. 2, 3. Ada yang lagi ulta nih. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Karoni Rompas, Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ya. Ke taman indah memetik melati. Melati putih harum baunya. Demikianlah info hari ini. Dan sampai jumpa semuanya. Saya Jeremy Jonathan, pamit undur diri. God bless you. Bye-bye. Shalom, terima kasih untuk multimedia. Saya undang bangkit berdiri. Wow, ayo salaman kiri kanan bilang kita ketemu lagi minggu depan ya. Aku mau melihat wajahmu. Kita ketemu lagi minggu depan ya, aku mau melihat wajahmu. Tiap langkahku
tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Berapa banyak yang mau tinggal bersama-sama di rumah Bapak? Untuk sampai di situ harus mulai dilakukan kerjaannya sejak hari ini. Amin. Amin Bapak Ibu, yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari kita siapkan hati. Ibu Pola sudah sharing, firmannya tidak jatuh ke tanah. Coba lihat dulu, ada yang jatuh di tanah tadi firmannya? Ada nyangkut di mana? Biarlah masuk di dalam hati kita. Ada yang baru pertama kali hadir di sini? Yeay, selamat datang. Kita kasih salam dulu. Ada juga anak yang hilang udah kembali? Oke, selamat datang buat kakak namanya siapa? Nama-namanya bisa disebutkan Ibu Pola? Ibu Jen dan Ibu Yanti. Selamat datang, Anda bukan orang asing, kita adalah keluarga kerajaan Allah. Ya, tibalah saatnya kita akan menerima berkat Tuhan Bapak Ibu. Semua yang sudah kita kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan, yang sudah kita dengar untuk kita bawa pulang. Hidup ini gak boleh pernah ada di titik yang sama. Kita terus berubah ke arah Tuhan karena itu yang dikehendaki oleh Bapa kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia. Kasih karunia adalah kemampuan Allah yang Tuhan berikan untuk kami. Sehingga kita tidak pernah sendiri menjalani hidup ini. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan memberikan damai sejahtera. Damai yang berbeda, damai yang berasal dari dalam karena Yesus yang ada di dalam kita. Damai inilah yang akan memancar keluar sehingga hidup kita terus membawa dampak. Orang melihat terang Tuhan di dalam hidup. Kami akan naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Mengerti panggilan hidup semua masing-masing kita. Sehingga kita tidak pernah nganggur selama hidup di dunia ini. Kita tidak pernah berhenti selama hidup di dalam dunia ini. Kita akan tetap melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa bagi kita semua. Dan berkat Tuhan ini akan menyertai semua kami. Mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin.